Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Musalla Arafah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kultum kita pada malam yang ke-16 ini terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu 3 pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim ini bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, tapi namanya tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Yang mana Luqmanul Hakim ini adalah hamba Allah yang berhasil mendidik anaknya menjadi orang soleh dan solehah. Begitu juga istrinya. Suatu ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada 3 bagian. Yang pertama, di dalam dirimu itu ada bagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam dirimu itu ada bagian untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, di dalam dirimu itu ada bagian untuk makanan cacing tanah. Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan satu persatu ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayah, di dalam diri kita ini apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Luqmanul Hakim menjawab, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya yang menjadi milik Allah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan ruh ataupun nyawa. Ruh ataupun nyawa itu adalah kepunyaan Allah yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Setiap hari kita bisa bergerak, mata bisa melihat karena ada yang dinamakan ruh yang ada di dalam tubuh kita. Telinga bisa mendengar karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Tangan bisa menjangkau, kaki bisa berjalan, itu dikarenakan ada ruh di dalam diri kita, Bapak Ibu. Bahkan setiap hari kita bisa berbicara dengan kawan, dengan anak awak, dengan kawan-kawan awak. Itu dikarenakan ada ruh di dalam tubuh awak. Kalaulah ruh itu Allah cabut dari tubuh kita, maka ada mata, ada bola mata, tapi tidak bisa melihat lagi. Ada telinga yang lengkap, tapi tidak bisa mendengar lagi. Ada tangan dan kaki masih utuh, akan tetapi sudah tidak bisa digerakkan lagi. Ruh merupakan penggerak di dalam kehidupan awak selama 24 jam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang ruh, katakanlah kepada hamba-hambaku itu, ruh ataupun nyawa itu adalah urusanku. Kamu diberi harta, kamu diberi jabatan, kamu diberi ilmu, hanyalah sedikit saja, illa qalila.
Yang sedikit tu Pak Bu ibaratkan air di lautan. Yang setetes itu adalah ilmu kita, harta kita, jabatan kita. Sedangkan lautan yang begitu luas adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak Luqmanul Hakim bertanya lagi kepada ayahnya, "Wahai ayah, kalaulah ruh merupakan kepunyaan Allah, jadi apa yang menjadi milik kita sebagai manusia?" Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan, yang menjadi milikmu wahai anakku adalah itulah yang disebut dengan amal. Apa yang sudah kamu kerjakan di jalan Allah, salatkah itu, puasakah itu, berzakatkah itu, membantu orang lainkah itu, itulah sesungguhnya yang akan menjadi milikmu. Apa yang sudah engkau keluarkan di jalan Allah, apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi milikmu, yang akan menemani kamu mulai dari kubur nanti sampai ke akhirat, yaitu amal soleh. Jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki, rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat, harta di bank berlipat-lipat. Kalau ruh Allah cabut dari tubuh kita, semua itu akan sirna, tidak ada artinya. Mungkin harta kita diambil oleh orang lain, mungkin akan diwariskan kepada anak keturunan kita, mungkin diambil oleh orang lain karena hutang-hutang kita. Yang terakhir, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, yang menjadi makanan cacing tanah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan tubuhmu. Badan awak kau akan menjadi cacing tanah. Tubuh yang selama ini engkau banggakan, tubuh yang selama ini engkau dandani, engkau membuat kamu sombong kepada Allah, ketika engkau meninggal nanti, masuk ke liang lahat, tubuh yang selama ini engkau banggakan akan menjadi santapan cacing tanah. Tidak ada yang awak banggakan doh Bapak Ibu, kecuali amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa tawadhu, rendah hati. Apapun yang awak miliki di atas dunia ini, jabatankah itu, hartakah itu, ilmukah itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang kita miliki di atas dunia ini kecuali apa yang sudah kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.